Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Karena nanti para pendengar kita atau para pemirsa kita itu bisa saja melihat tayangan ini pada saat siang atau malam. Maka saya mengucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Para pemirsa channel YouTube SMK SMT Makassar, kita berjumpa kembali dalam suasana yang hangat, yang suasana yang bersahabat, yang meskipun kita tahu suasana cuaca pada saat ini di Kota Makassar sering juga diguyur hujan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa yang berbaik hati untuk bisa melihat acara kita podcast Pala KSMK SMT Makassar ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang ibu. Beliau berasal dari Pulau Kalimantan, betul ya Bu ya? Ya, Oke. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah berapa hari Bu di Makassar ini Bu? Alhamdulillah, saya udah 2 hari di Makassar. 2 hari di Makassar Bu ya. Tapi sebelumnya itu sudah pernah ke Makassar Bu? Iya. Sering Bu ya? Saya alhamdulillah kalau ke SMTI sudah 3-4 kali ke SMTI, kalau Iya. ke Makassar sudah beberapa kali ke Makassar. Oh, alhamdulillah. Berarti sudah tidak asing lagi dengan Makassar. Iya. Oke. Baik Ibu, boleh memperkenalkan sedikit Bu profil singkatnya Ibu sih supaya teman-teman dari Kemenperinders Makassar dan pemirsa channel YouTube SMK SMT Makassar itu bisa mengenal lebih dekat lagi kepada Ibu. Silakan Bu. Terima kasih. Nama saya Ibu Sih Parmawati. Kebetulan saya Kepala SMK SMTI Pontianak. Iya. Dan alhamdulillah dengan kawan-kawan SMK SMTI Makassar dan sekitarnya rata-rata juga sudah familiar sekali. Betul. Kita sangat familiar sama Ibu. Oke, Bu, mungkin kami minta waktunya bareng beberapa menit untuk ya kita ngobrol-ngobrol ringan sajalah Bu, istilahnya. Karena kami paham betul kesibukan Ibu dan juga Ibu ke Makassar ini kami tahu ada agenda khusus yang akan dilaksanakan. Dan makanya kami sangat bersyukur kalau Ibu bisa meluangkan waktu untuk acara bincang-bincang di podcast kita ini. Baik Ibu, sebelum saya membahas lebih jauh tentang kegiatan keseharian Ibu atau aktivitas-aktivitas Ibu sehari-hari, mungkin saya ingin ada semacam pertanyaan singkat sama Ibu dan mungkin pertanyaan ini hanya 5 dan hanya ada pilihannya ada 2 dan itu Ibu hanya boleh memilih salah satunya saja. Kemudian itulah yang menjadi landasan kita untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Baik, siap Bu ya untuk memilih dari 2 opsi pertanyaan ini. Yang pertama adalah pekerjaan atau keluarga? Pekerjaan. Kemudian menjadi kepala dibenci pimpinan atau menjadi kepala dibenci bawahan atau staf? Menjadi kepala dan disenangi semua orang. Wah, mantap ya. Jadi opsi pilihan yang kurang bagus, kurang positif ya kira-kira. Oke, that's right. Itu adalah salah satu pilihan itu Bu ya. Iya. Baik, saya lanjut Bu ya. Yang ketiga, naik jabatan tapi harus meninggalkan keluarga atau tetap posisi dan bersama keluarga? Wah, ini pertanyaan yang sulit. Ya. Rasa-rasanya hidup ini kan mesti seimbang. Kalau bisa ya antara keluarga dan pekerjaan itu sama-sama bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke, sip. Tapi kita di sini kan selaku abdi negara. Iya. Jadi kita juga harus siap ditempatkan dimanapun kita berada. Iya. Dan alhamdulillah kami sendiri juga udah pernah melalang. Kami di Pontianak. Pernah sebagai kepala di SMK Semak Padang. SMK Semak Padang. Iya. Berarti sudah memang Sumatera ke Kalimantan. Iya, betul. Bisa saja suatu saat nanti ke Sulawesi. Iya. Iya. Jadi opsi pilihannya adalah Bu? Ya, kalau bisa ya sama-sama. Sama-sama ya? Iya. Keluar, kemudian tetap bersama keluarga. Iya. Gitu. Naik jabatan tetap bersama keluarga. Naik jabatan tetap bersama keluarga. Tapi ya semuanya tergantung daripada kita itu kan abdi. Iya. Jadi tergantung di mana kita ditugaskan harus selalu siap. Harus juga loyal terhadap pimpinan. Baik Ibu. Saya lanjut Bu ya. Pemimpin laki-laki atau pemimpin perempuan Bu?
Ya, sebenarnya sama saja laki atau perempuan ini sebenarnya kita ditakdirkan, hidup ini kan sebenarnya ditakdirkan sebagai pemimpin. Iya, Bu. Memimpin diri sendiri juga, Asik. memimpin keluarga, memimpin anak-anak Iya, iya, dan iya. sebagainya. Itu semuanya sebenarnya karakter kita selaku pemimpin. Baik, baik. Untuk pemimpin itu ya laki-laki perempuan saya kira juga sama saja ya, Sama sama saja. Toh juga banyak pemimpin perempuan yang berhasil. Iya. Tapi juga kita kan juga tahu bahwa kodrat kita selaku wanita ya, wanita, ibu rumah tangga, lalu ibu dari anak-anak dan sebagainya. Walaupun kita berkarir, tentu saja kita juga tidak meninggalkan kewajiban kita. Iya, iya, iya. Bukan masalah waktu, tapi masalah kualitas sebenarnya yang kita perlukan. Betul, betul. Perempuan kalau berkualitas itu juga lebih bagus, laki-laki pun juga seperti itu. Iya, betul. Dan fenomenanya saat ini di Kementerian Perindustrian, terutama para kepala-kepala sekolah vokasinya itu, saya lihat para pemimpin itu didominasi oleh kaum perempuan, Bu. Itu menandakan bahwa emansipasi Wanita kualitas berhasil. wanita berhasil Iya. di Kemenperin ini. Oke, saya lanjut satu kali lagi, Bu. Membangun fasilitas atau menaikkan gaji para tenaga kontrak atau honorer? Membangun fasilitas atau menaikkan gaji tenaga kontrak. Tenaga kontrak. Sebenarnya dua-duanya itu sangat perlu sekali ya. Ya. Satu sisi sumber daya manusia ini kan sangat-sangat diperlukan. Ya. Kita karena keterbatasan sumber daya manusia tidak lepas dari tenaga kontrak. Tenaga kontrak. Tetapi satu sisi untuk fasilitas itu juga sangat-sangat diperlukan karena tanpa adanya fasilitas yang menunjang ini juga kualitas kita tidak akan optimal. Baik, baik, Ya, baik. untuk Iya, itu kalau iya. bisa dua-duanya sejalan dengan baik. Sejalan dengan baik. Iya, jadi kualitas itu juga kita perhatikan. Lalu di sisi lain sarana prasarana sebagai penunjang daripada peningkatan kualitas itu harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Iya. Untuk itu ya kita berikan pengertian juga satu sisi untuk tenaga kontrak ya kita juga tetap kita perhatikan, kita tingkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. kita. Misalnya kalau kita dibenturkan seperti ini, Bu. Dalam konteks misalnya kita mengelola organisasi, katakanlah SMK di perindustrian atau SMTI, ya. Kita punya dana terbatas nih. Ya kan? Iya. Tetapi kita diperhadapkan dua pilihan ini tadi. Kalau Ibu harus memilih dan posisinya sama, misalnya, kira-kira Ibu pilih yang mana nih? Saya kalau kita kan prioritas ya, Iya, kita lihat dulu dampaknya. Iya, betul. Kalau seandainya dari peningkatan sarana prasarana, Iya. ternyata dampaknya lebih tinggi dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Orang ya. banyak. Baik oleh siswa kita, lalu kualitas siswa kita, sehingga nanti perusahaan atau industri yang nanti akan bekerja sama dengan kita itu merasa terbantu di situ, ya tentu saja akan kita perhatikan peningkatan sarana Sarana. Membangun fasilitas. Iya. Gitu, Bu, ya. Dengan adanya peningkatan sarana prasarana atau membangun fasilitas tersebut, ini kan nanti juga akan berdampak secara positif ya, Iya, iya. terhadap sumber daya manusia yang ada. Iya, iya, iya. Sehingga kita juga berharap bahwa sumber daya manusia yang kita hasilkan tersebut ini juga mudah terserap di dunia kerja dan sebagainya, sehingga otomatis nanti kan juga akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia yang ada. Begitu sumber daya manusianya itu sudah kita persiapkan dengan baik, sarana prasarana juga sudah kita siapkan dengan baik, pasti nanti sumber daya manusianya ya itu juga akan kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke, Bukan berarti kita meninggalkan tenaga kontrak, bukan berarti semata itu. Bukan berarti di nomor 2-kan atau Iya, bukan dianaktirikan berarti. ya, Bu ya. Iya. Tetapi ya kita nanti kan misalnya dengan meningkatkan kualitas, macam saya tengok di SMK SMTI Makassar ini. Iya, iya. Ini kan misalnya kita ada sarana prasarana peningkatan unit produksi. Peningkatan unit produksi. Di ini ya. Teaching factory misalnya. Teaching factory untuk coklat itu kan luar biasa ya kan. Iya. Kalau seandainya ini bisa dikembangkan dengan baik, tentu saja nanti juga akan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan betul. atau kualitas daripada honorer. Iya. Jadi bisa sarana itu ya akan menjadi sarana untuk bisa menambah penghasilan. Iya, betul. Teman-teman di sekolah. Baik, Ibu,
saya ingin tanya tentang profil Ibu ini. Iya. Jadi Ibu Sih ini memang kita sudah lama kenal. Artinya salah satu pemimpin ya boleh dikata sangat cerdas, berwibawa, keibuan. Kami di Makassar ini sangat mengenal Ibu. Tetapi mohon maaf ini Bu, ada sedikit intrik-intrik bumbu apa ya? Ada bukan kontroversi juga, bukan, tetapi rasa penasaran teman-teman, terutama Kemenpreneurs di Makassar ini, yaitu Ibu Sih ini dikenal dengan yang pertama, mohon maaf ini Bu, galak, tegas, gitu kan? Ya, jadi gimana Ibu bisa apa ya menjawab ketika ada anggapan-anggapan para terutama teman-teman Kemenpreneurs ini? Iya. Jadi pada hakikatnya kan galak bukan berarti tanda tanda kutipnya itu galak yang gimana itu. Sebenarnya saya itu orang yang disiplin. Disiplin ya. Karena saya sendiri juga menyadari bahwa disiplin itu kunci keberhasilan. Mantap. Iya, betul. Tanpa adanya disiplin kita tidak akan menjadi apa-apa. Iya. Untuk itu ya tentu saja kita harus memiliki aturan-aturan ya. Yang harus kita ikuti secara bersama-sama. Iya, konsisten untuk menjalankan. Iya, konsisten. Lalu kebetulan kan saya diberikan amanah sebagai kepala. Iya. Kepala tentu saja kan harus memiliki visi. Kedepannya itu kita mau ngapain dan sebagainya. Semuanya kita dorong ke sana. Iya. Kalau satu arah, satu jalan, itu kan akan cepat pada tujuan kita. Tetapi kalau misalnya kita arahkan ke depan, ada yang ke kiri, ke kanan, itu kan akan menghambat kerja kita. Untuk itu sebenarnya kami menertibkan saja. Misalnya ada menyimpang sedikit, ya kita luruskan, baik, semacam itu. Iya, oke Bu. Jadi kedisiplinan itu memang perlu untuk mencapai sebuah prestasi. Betul. Sangat dibutuhkan namanya kedisiplinan. Meskipun terkadang pro dan kontra nih Bu, kan gitu ya Bu ya. Oke. Saya ada pertanyaan saya lagi Bu. Bagaimana tanggapan Ibu sekiranya misalnya kualitas SMK kita yang di bawah Kementerian Perindustrian dengan sekolah-sekolah SMK yang di bawah Kemendikbud ini? Karena kita tahu itu kan ada ada perbedaan dan ada program-program yang menjadi unggulan sebetulnya. Bagaimana tanggapannya Ibu? Iya. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perindustrian itu luar biasa. Kenapa demikian? Ini kan dibangun dengan perencanaan yang matang. Sehingga program-program yang telah dicanangkan tersebut ini sebagai orientasi kita untuk mencapai program-program tersebut. Asik. Dulu sebelumnya kan kita dengan program sekali dayung 50 terlampaui. Iya, apa itu kalau masih ingat ya? Jadi ada memperoleh ijazah, memperoleh sertifikat. Ujian nasional ujian nasionalnya juga tinggi. Lalu ada sertifikat internasional. Terus lalu ada LSP. Lalu ada kemampuan bahasa Inggrisnya itu juga bahasa kita asing, tingkatkan, bahasa internasional ya Bu ya. Lalu juga plus kita ya ada standar internasional. Begitu di nasional itu sudah kita dapatkan, kita tingkatkan menjadi standar internasional. Baik. Karena sekarang itu kan kita tidak cuma bersaing dengan tenaga kerja lokal, tetapi orang lain silahkan masuk ke kita. Kita pun juga silahkan untuk mengais dolar di negara. Mantap. Terakhir Bu, saya ingin tanya Bu, karena saya tahu waktunya Ibu agak tidak begitu banyak. Iya betul. Apa tanggapan Ibu tentang SMTI Makassar? SMK SMTI Makassar itu luar biasa perkembangannya. Baik Bu. Saya Februari kemarin ya, kalau enggak Januari Februari saya kan sempat ke sini. Membawa semua pegawai SMK SMTI Pontianak ke sini. Iya, betul. Kondisinya belum semacam ini. Jadi ada peningkatan selama 1 tahun ini. Iya. Baru 1 tahun saja sudah ada lompatan. Ya. Apalagi 5 tahun yang akan datang. Baik. Untuk itu konsistensi semacam ini harus tetap dipertahankan. Baik Bu. Apalagi kami di SMT Makassar ini dipimpin oleh mayoritas muda, kaum milenial. Iya betul. Kalau saya tengok semuanya muda, energik kan. Ini sudah merupakan sumber daya yang luar biasa. Baik, betul sekali Bu. Iya. Oke Ibu Sih, terima kasih atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kami dan menjadi narasumber.
kapan-kapan kalau kami undang, insya Allah Ibu hadir kembali ke sini Bu ya, kalau ada waktu. Dan ya kami berharap sering-sering lah main-main ke Makassar Ibu. Kalau perlu tiap tahun Bu. Baik Bu, dan kami mendoakan semoga Ibu tetap sehat dan karir Ibu tetap lebih baik lagi. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.